Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Apa kabar siang ini? Halo, selamat siang. Ya, kita senang Tuhan masih berikan kita bulan yang baru di bulan Mei, ya. Bulan demi bulan kita jalani, saudara. Sudah hampir setengah di tahun ini kita masuki. Saya percaya ada banyak hal saudara bisa alami dalam hidup ini. Setiap hari yang Tuhan berikan pasti ada hal yang baru. Mungkin masalahnya juga baru, tapi berkatnya juga baru. Itulah hidup saudara. Saudara-saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, tanggal 18 hari Kamis minggu depan, itu hari besar kita, peringatan kenaikan Yesus ke sorga. Jadi setelah 40 hari Yesus ada di bumi, dalam kalender kekristenan, maka dia akan kembali kepada Bapa di sorga. Jadi hari Kamis tanggal 18, kita ibadah 2 kali aja pada jam 11 dan jam 2. Jadi yang lalu di Jumat Agung kita buat 1 kali, itu kita ternyata ruangan kita sangat tidak memungkinkan. Sehingga di hari Kamis nanti kita 2 kali ya. Jadi saudara tolong catat, itu hari libur supaya orang ibadah, bukan supaya orang pergi liburan. Jadi tolong dicatat ya. Itu saja saya kira pengumuman, saudara, saya geser dulu. Baik saudara, hari ini saya ingin sampaikan satu perenungan bagi kita. Apakah Allah itu pendendam? Apakah Allah pendendam? Orang berkata, kok Allah pendendam ya? Orang berbuat salah kemudian dibalas dengan yang salah. Apakah Allah itu pendendam? Saya ingin ajak kita belajar hari ini dari kitab Nabi Maleakhi. Ada satu peristiwa dalam kitab Nabi Maleakhi yang dicatat di sana. Alkitab mencatat, aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu, aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Saudara-saudara, mengapa kitab Nabi Maleakhi langsung dimulai dengan satu pertanyaan dari umat Israel? Ketika Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu, dan mereka bertanya, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya pada masa itu? Setidaknya hari ini saudara, saya ingin menyampaikan yang terjadi pada zaman Maleakhi adalah, yang pertama, secara politik mereka itu terjajah. Saudara tahu, sejak di zaman Nabi-Nabi Yesaya dan sebagainya, itulah yang ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Berulang kali sebenarnya orang Israel menjadi bangsa yang terjajah. Dimulai dengan penjajahan dari Media Persia, itulah di zamannya kitab Esther kalau saudara ingin tahu. Kemudian zaman Babilonia, itulah zamannya Daniel, terjajah. Kemudian berganti kepada orang Yunani, bahkan sampai ke zaman Yesus, mereka masih terjajah oleh bangsa Romawi. Maaf saudara. Saudara-saudara, karena itu di zaman Nabi Maleakhi ini terjadi saudara, sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Secara politik mereka tidak bebas, terjajah. Saudara pasti tahu, orang yang terjajah secara politik pastilah juga berdampak ke masalah ekonomi. Pastilah juga mereka susah secara ekonomi. Karena apa? Mereka berkewajiban membayar pajak lebih kepada pemerintah yang menjajah mereka. Jadi saudara-saudara, dalam kondisi itu mereka pasti menderita. Belum lagi saudara, di samping mereka secara politik menderita, ternyata ada juga orang-orang Israel sebangsa mereka yang mengambil kesempatan, mengambil keuntungan dalam situasi itu. Saudara, mungkin perbandingannya ketika kita suka nonton film-film zaman dulu ketika Indonesia terjajah, kan selalu ada yang namanya demang, pemungut pajak. Itu orang lokal yang dipakai oleh penjajah untuk mengutip pajak. Nah, di zaman Israel juga sama saudara. Ada orang-orang yang memang ditugaskan untuk itu dan sesama bangsanya sendiri.
Jadi saudara, secara politik mereka merdeka, tetapi ada orang-orang yang kuat zaman sebangsanya, bandingkan dengan kitab Nabi Habakuk, yang dikatakan, kenapa orang yang kuat menindas orang yang lemah? Sering terjadi zaman dulu saudara, jadi zaman dulu sebenarnya berulang dengan zaman sekarang. Itu misalnya begini, orang yang punya harta, orang yang punya kuasa, sengaja datangi orang yang susah, orang yang lemah, seolah-olah menawarkan bantuan, tapi akhirnya menjerat. Akhirnya tawarkan bantuan, tawarkan pinjaman, begitu nggak bisa bayar, maka tanahnya diambil. Zaman dulu pun begitu saudara. Jadi setidaknya saudara, pada saat itu, orang Israel pada zaman ini sudah tidak merdeka secara politik dan mulai berpengaruh pada masalah ekonomi. Di samping itu ada juga orang sebangsa mereka yang juga mengambil keuntungan dari mereka. Tapi yang paling menyedihkan adalah masalah agama saudara, yang dicatat dalam kitab Nabi Maleakhi. Saudara tahu, ada satu aturan dalam agama Yahudi, bahwa setiap orang datang ke rumah Allah itu nggak boleh datang dengan tangan hampa. Mereka harus datang dengan bawa korban yang hidup. Domba berumur setahun atau lembu umur setahun, tidak boleh ada cacatnya. Harus sehat, gemuk, ada persyaratannya saudara. Jadi saudara, terjadi pada masa itu, kalau saudara baca kitab Nabi Maleakhi dikatakan di sana, ternyata orang-orang Israel mulai dimanipulasi oleh para imam. Mulai para imam mengambil keuntungan dari kondisi itu. Kira-kira begini, orang yang tadinya barangkali harus berangkat dari kampung mereka sampai ke Yerusalem, mungkin perlu perjalanan 1 hari, kadang-kadang 2 hari. Daripada mereka bawa ternak dari rumah, itu kan lama saudara. Dan saudara tahu, bawa ternak itu gak mudah loh saudara. Saudara kalau gak percaya, nanti saudara beli kambing, saudara geret 1 kilometer, saudara pasti stres sudah dibuatnya. Kalau nggak percaya. Jadi mungkin waktu itu, para imam kata, udahlah daripada kamu bawa ternak dari kampung, mau jauh-jauh ke sini, lebih baik kamu bawa duit aja. Nanti kami siapkan ternak di sekitar Bait Allah. Tapi ternyata saudara, ternak yang disiapkan di Bait Allah itu tidak memenuhi syarat, sakit-sakitan, bahkan Alkitab mengatakan buta, pincang dan sebagainya. Sehingga saudara, ketika umat mengatakan, loh ini gak memenuhi syarat, apa kata para imam? Gak apa-apa, kan toh kami juga yang persembahkan. Sehingga Alkitab mengatakan mereka menghina korban kepada Tuhan. Karena itu saudara, pada masa itu, saudara tahu, jabatan imam itu sudah pakai tender saudara. Bayar kepada bupati. Bayar pada bupati. Jadi siapa mau jadi imam di Bait Allah, bayar, karena uangnya banyak. Ini yang terjadi sampai ke zaman Tuhan Yesus ketika Yesus menyucikan Bait Allah. Ingat gak? Para pedagang dia balikin meja-mejanya. Itu terbawa. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang memang saudara kalau gereja mau dijadikan tempat cari uang lumayan juga rupanya. Tapi bersyukurlah RPC gak akan saudara. Tidak akan terganggu dengan itu saudara. Saudara, pada zaman dulu seperti itu. Kenapa? Anak-anak Tuhan kan baik-baik saudara, diminta uangnya mau dikasih. Percaya sama imam ya enggak? Sama pendeta kan percaya kan? Oke lah, nggak usah dibahas saudara. Enggak, saya cuma takut. Wah ini Maleakhi 1, pasti ujungnya pasal 3-10. Enggak. Ada orang paham sekali Maleakhi 3-10, perpuluhan. Enggak, saya tidak akan bicara itu saudara. Enggak akan sampai ke sana. Saya cukup bahas pasal 1. Saya kasih jaminan pada saudara. Jangan langsung debak-debak. Atau pas saudara udah buka, pasti nanti larinya ke sini. Tidak akan. Tapi saudara, saya kembali. Itu yang terjadi. Jadi sebagai umat Tuhan, mereka mulai bingung. Tuhan, secara politik kami terjajah. Bangsa sendiri juga ikut menyakiti kami. Dan yang luar biasa, di Bait Allah pun kami dikerjain. Kira-kira Tuhan apa yang terjadi? Sehingga ketika Tuhan mengatakan aku mengasihi kamu, mereka bertanya dengan cara bagaimana? Masa kalau Tuhan mengasihi kami mengalami hal yang pahit begini? Saudara-saudara jujur,
seringkali kita mencoba bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan mengasihi kita kalau kita sedang dalam kesulitan. Kalau dalam kesenangan, waduh happy ya, sorak-sorak bergembira. Enak banget saudara. Lagi diberkati, amin, haleluya, Tuhan Yesus baik. Ketika milik saudara diambil orang, bisa katakan, terima kasih Tuhan, milikku diambil orang, bisa? Terima kasih Tuhan, keuntungan depan mata tiba-tiba hilang, haleluya, puji Tuhan, bisa? Gak bisa. Sama, kok saya menderita? Sebagai rakyat menderita, sebagai umat Tuhan menderita, ke gereja menderita. Loh, sepertinya kita jadi objeknya saudara. Objek orang mengambil keuntungan dari kita. Jadi bisa dipahami enggak? Ketika mereka belum bertanya, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Akhirnya Tuhan jawab, bukankah Esau itu kakak Yakub? Tapi firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Nah, Tuhan membawa mereka pada peristiwa ribuan tahun sebelumnya pada nenek moyang mereka Yakub. Saudara pasti tahu siapa Yakub, siapa Esau. Ayah mereka namanya Ishak, kakek mereka namanya Abraham. Tahu ya? Apa yang terjadi pada dua orang? Dua orang ini kan abang adik kembar saudara. Bahkan Alkitab mengatakan lahirnya mereka juga hampir enggak ada jarak karena yang satu pegang kakinya. Lahir hampir sama-sama. Tapi saudara, Tuhan mengatakan aku kasihi Yakub, adiknya, bukan Esau kakaknya. Kok bisa? Nanti kita akan lihat saudara. Nah, kemudian dikatakan di sini, sebab itu aku membuat pegunungannya Esau menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Ayat 4, apabila Edom berkata, kami telah hancur tetapi kami akan membangun kembali runtuhan itu. Siapa Edom? Edom ini keturunannya Esau. Keturunan Esau namanya Edom. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka yaitu Edom boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan. Dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Tuhan murka sampai selama-lamanya. Dari sini saya kasih pertanyaan. Apa Allah pendendam? Kok bisa Tuhan murka sampai selama-lamanya? Bisa ditangkap saudara? Allah pendendam ya? Baik saudara, daripada saudara berspekulasi, mari kita jawab. Lihat firman Tuhan. Mengapa Tuhan murka kepada Edom, kepada Esau sampai selama-lamanya? Mengapa sampai Tuhan mengatakan, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau? Kenapa sampai segitunya Tuhan? Saudara, Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang tidak mau dipermainkan saudara. Nah, mari saya coba lompat sedikit saudara. Saya coba cari-cari tahulah apa artinya dendam. Cari kamus lah saudara. Dendam berkeinginan keras untuk membalas, tapi dengan tujuan menyakiti tentunya. Namanya dendam. Jadi kalau saudara dendam pada seseorang, pasti saudara berencana bagaimana menyakiti dia. Betul nggak? Nggak mungkin saudara dendam, kemudian saudara merencanakan bagaimana neraktir dia makan. Ada gitu. Ada saudara dendam pada seseorang, tapi saudara sedang merencanakan, kapan ya aku ajak dia makan? Pasti, kapan ya orang ini kalau jalan kaki kesandung? Bila perlu ditabrak sepeda. Kenapa sepeda? Supaya paling tidak sakit tapi gak mati. Nah, gitu kan? Itu namanya dendam. Tapi sebenarnya dendam selalu. Tapi kalau setia, kenapa saya bandingkan dendam dengan setia? Setia sifat yang berpegang teguh pada janji dan prinsip hidup yang telah dibuat. Jadi sekali Tuhan mengatakan aku mengasihi Yakub, dia tetap mengasihi Yakub. Tapi sekali dia katakan bahwa saya membenci Esau, tetap benci sama Esau. Pertanyaan saya, itu tandanya Tuhan setia pada prinsipnya atau karena dendam? Kadang-kadang begini gak fairnya kita saudara. Kalau Tuhan setia pada janjinya, kita, wah, kalau Tuhan ingat janjinya, membalas janji, kita, wah berarti itu setia. Tapi kalau yang jahat berarti itu dendam. Nah, ini kita buat definisi kan?
Saudara-saudara, mengapa Tuhan selalu katakan penghakiman itu hakku? Membalas itu hakku, kata Tuhan. Kita nggak boleh, saudara. Tapi Tuhan boleh loh menghukum orang. Gimana, setuju saudara? Yang tidak boleh kita ambil haknya Tuhan. Nah, kita coba lihat saudara. Setidaknya ada 2 kesalahan besar yang saya ingin buktikan pada saudara. Mengapa sampai Tuhan benar-benar marah sama Esau. Yang pertama dicatat dalam Kejadian 25:34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau apa? Memandang ringan hak kesulungan itu. Tadi sudah saya katakan pada saudara, mungkin sebagian saudara tidak begitu ingat cerita Esau dan Yakub. Mereka kembar. Saya percaya adalah kehendak Tuhan itu Esau lahir duluan. Supaya dia menjadi anak sulung. Saudara, prinsip anak sulung di dalam Alkitab itu penting sekali karena itu ahli waris. Itu bicara regenerasi. Anak tertua itu yang meneruskan generasi berikutnya. Itu penting. Tetapi saudara, ternyata Esau ini memandang rendah, memandang ringan hak kesulungan. Mungkin saudara katakan, iya tapi itu kan pintar-pintarnya Yakub, bohongi dia, masa gara-gara kacang merah aja dia harus ditukar dengan kesulungan. Saudara, kalau saya yang sulung, saya tidak akan tukar kesulungan dengan kacang merah. Setuju nggak? Tapi karena dia memandang rendah, nggak apa-apa ambil. Ini kan seperti penghinaan pada Tuhan yang sudah menetapkan dia sebagai anak sulung. Saya ambil simpel aja definisi bagi saya saudara. Tuhan nggak suka dengan orang yang tidak serius dengan hidupnya. Ini kan gambaran nggak serius dengan hidupnya, dengan masa depannya. Karena memang bawaan Esau ini jalan ke sana, jalan ke sini, kacang merah, tukar, ya ambil aja. Sebegitu remehnya dia memandang ringan hak kesulungan, saudara. Tetapi Yakub tahu hak kesulungan itu mahal. Sehingga ketika dia tahu dia punya abang yang gak peduli, dia ambil. Kenapa dia tahu? Ada janji Tuhan yang besar lewat kakek mereka Abraham. Ada program Tuhan yang sangat besar yang Tuhan sampaikan pada kakek mereka Abraham. Saya coba lompat ya. Apa itu yang Tuhan janjikan pada mereka? Lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lihat, aku akan apa? Membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bahkan dikatakan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Bayangkan, ini kan janji luar biasa. Memberkati orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara lihat. Ini kan bukan janji yang simpel, saudara. Kalau saudara kembali ke Alkitab, ini janji diberikan pada Abraham. Apakah sudah digenapi di dalam hidup Abraham? Belum. Tapi janji ini diulangi kepada ayah mereka Ishak. Apakah sudah digenapi zaman Ishak? Belum. Tapi saudara tahu akhirnya di mana digenapi pertama kali? Kepada Yakub lewat anaknya Yusuf. Yusuf yang dibuang di Mesir. Tapi akhirnya dia yang mengelola ekonomi dunia pada masa itu, betul? Dan setiap bangsa di dunia datang ke Mesir untuk minta makan. Berhasillah akhirnya Yusuf anak Yakub, olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Betul enggak? Kenapa harus lewat Yakub? Karena Esau memandang rendah kesulungannya.
Harusnya kesempatan bagi Esau lah. Olehmu semua kaum di muka bumi dapat berkat. Tapi karena Esau gak serius dengan hidupnya, Tuhan izinkan dengan caranya Yakub dia mengambil kesulungan itu. Karena apa? Program Tuhan gak boleh macet, saudara. Jadi kalau saudara gak serius dengan hidup ini, walaupun Tuhan sudah memberikan janji pada saudara, Tuhan bisa pakai orang lain, saudara. Tuhan bisa pakai orang lain. Saya ambil satu contoh, ini perbandingan aja, saudara. Ketika Adam pertama kali punya anak kan 2. Siapa itu anaknya? Kain dan Habel. Nah, kembali sana, Kain gak serius dengan hidupnya. Tapi Habel serius. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kain membunuh adiknya Habel yang hidupnya serius. Mungkin Kain merasa saya gak punya saingan lagi. Anak tunggal. Itu menurut dia. Tapi Alkitab mencatat Tuhan kasih lagi anak berikutnya kepada namanya siapa? Set. Akhirnya regenerasinya Adam tidak diambil dari Kain, tetapi dari Set. Walaupun tadi Kain berhasil menyingkirkan Habel, tapi Tuhan kasih Set berikutnya. Ini pola Tuhan, saudara. Makanya sudah Tuhan mencari orang yang serius. Serius dengan hidupnya, serius dengan hak-hak yang Tuhan berikan kepada dia. Karena karena Esau tidak serius, aku benci Esau. Aku gak suka orang yang begini. Makanya hati-hati, saudara. Hati-hati. Kalau kita gak sudah dengar hidup, Tuhan akan pinggirin kita. Walaupun aku akan begini, ya silakan aja. Aku buat hancur, kata Tuhan. Karena apa? Tuhan membuktikan, saudara. Nah, kita kembali, saudara. Peristiwa yang kedua yang terjadi pada hidup Esau adalah yang dicatat dalam Kejadian pasal 26 ayat 34-35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan apa? Kepedihan hati bagi Ishak ayahnya dan Ribka ibunya. Kalau saudara baca ayat berikutnya, saudara, sengaja Esau mengambil istri dari bangsa kafir. Untuk apa? Supaya ayah ibunya sakit hati sama dia. Bagi Tuhan pernikahan itu serius. Pasangan hidup itu serius, saudara. Tapi Kain mempermainkan itu. Sebagai perbandingan, saudara, kenapa Ishak dan Ribkah menyuruh Yakub pergi ke kampung ibumu supaya engkau dapat di sana yang masih seiman dengan kita, sesama anak Tuhan. Saudara tahu siapa? Kampung siapa dia pergi? Kampung Silaban. Makanya saudara tahu marga tertutup marga Laban. Maaf yang ada marga Silaban di sini. Hanya secara kebetulan sama ya. Kan namanya Laban kan. Akhirnya kan Yakub pergi ke sana dan Yakub pergi. Tapi Kain sengaja. Nah, bagaimana Tuhan mau serius dengan orang begini? Bagaimana Tuhan mau berkati orang begini? Makanya Tuhan ingatkan kepada saya, ingat. Aku mengasihi Yakub tapi gak suka sama Esau. Aku benci Esau. Ingat gak peristiwa itu? Tuhan ingatkan mereka pada sejarah nenek moyang mereka. Saudara-saudara, ini Tuhan. Mari kita kembali, saudara, untuk melihat apa yang terjadi kepada hidupnya Yakub. Sehingga Tuhan kata, aku mengasihi Yakub. Saudara-saudara, ketika akhirnya Yakub bisa mengambil berkat kesulungan dari Esau, bukan hal yang mudah, saudara. Walaupun dia sangat berat hati, tetapi karena itu programnya Tuhan lewat ibunya, dia katakan, oke ma, saya akan ikuti apa kata mama. Kenapa? Karena mamanya melihat program Tuhan gak boleh macet. Seandainya dia paksakan Esau, gak tahu apa yang terjadi. Sejarah dunia akan berubah, saudara. Tapi mamanya dipakai Tuhan, saudara. Dipakai Tuhan mamanya. Untuk mendorong Yakub, yuk ambil hak kesulungan itu. Rebut. Karena mamanya lebih tahu potensi anaknya, saudara. Benar enggak ya? Ibu lebih tahu potensi anak pada bapaknya ya.
Betul ya? Nah, iya katanya. Bapak-bapak benar ya gitu ya? Lebih tahu ibu ya, potensi anaknya daripada bapaknya ya. Oke, nanti aja diskusi di rumah. Tapi kembali saudara, ketika Yakub pergi ke tempat Pak Laban tadi saudara, dia kan awalnya bekerja di sana dan kemudian saudara-saudara dia mulai jatuh cinta kepada anaknya Pak Laban yang bernama Rahel. Apa katanya Pak Laban? Oke, kau boleh jadi menantu, aku kasihkan Rahel, tapi kerja dulu 7 tahun. Kerja giat 7 tahun. 7 tahun pernikahan terjadi yang dikasih kakaknya. Yakub protes. Kok aku dibohongin? Loh, adatnya di sini begitu. Nggak boleh ngelangkahin. Harus kakaknya dulu baru adiknya. Kalau kemudian kerja 7 tahun lagi, setia lagi dia. Banyak masalah dihadapi dia. Kerja 7 tahun akhirnya dapat. Wah, bisa menikahi Rahel. Kemudian dia mulai katakan, aku udah mulai punya keturunan, boleh dong bagi harta. Apa kita bertanya? Oke, aku akan kasih kalau ada domba berbintik-bintik. Nah coba. Maaf, saya belum pernah ketemu domba berbintik-bintik. Tapi Tuhan ajaib. Walaupun dikasih syarat yang berat kepada Yakub. Dengan motif apapun, gak tahu loh, mertua begini semoga gak 2 kali. Masa menantu dibuat begitu sih? Saudara-saudara, akhirnya saudara, Yakub disertai Tuhan. Dia dengan segala cara akhirnya setiap domba yang lahir kok lebih banyak berbintik-bintik. Ajaib. Sampai akhirnya Laban gak bisa lagi untuk mengatakan tidak. Dia gak dikasih lagi. Ada banyak masalah. Yang mau saya katakan begini saudara. Tuhan ingin ingatkan orang Israel pada masa itu. Kesulitan yang kamu hadapi hari ini gak beda dengan kesulitan Yakub di masa lalu loh. Tapi Yakub dia tetap setia kepada Tuhan. Sampai akhirnya anaknya Yusuf menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudara, siang hari ini saya akan katakan pada saudara lewat firman ini. Jangan melihat Tuhan dengan apa yang kau alami. Tapi sekali engkau punya janji Tuhan, konsisten pada janji Tuhan. Sebab Tuhan juga setia dengan janjinya. Biar aja orang yang begini, biar aja. Saudara-saudara, tadi saya katakan begini. Ada 3 kelompok sebenarnya manusia dalam Alkitab itu ya. Yang pertama adalah orang yang benar-benar takut Tuhan, kenal Tuhan. Yang kedua, gak punya Tuhan atau gak kenal Tuhan sama sekali. Yang disebut dengan kafir. Tapi ada yang ketiga, orang yang tadinya anak Tuhan tapi memilih keluar. Itulah jenisnya Esau. Jenisnya Esau. Jadi 3 kelompok saudara. Jadi ada jenisnya Yakub, ada di luar, kemudian ada jenisnya Esau. Saudara-saudara, kalau orang keluar dari Tuhan, membuat apapun hidupnya pasti susah. Kecuali kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Tapi sekali saudara konsisten sebagai anak Tuhan, cepat atau lambat, saudara akan melihat tangan Tuhan yang akan menyelesaikan segalanya bagimu. Kiranya Tuhan berkati kita siang hari ini saudara. Aku mengasihi engkau kata Tuhan kepada Israel. Dan siang ini juga saya ingin katakan, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saya. Tuhan Yesus memberkati.